Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa mursyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingkang kula muliakan, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini. Mudah-mudahan seterusnya, karena puasa adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Untuk hari ini, hari yang ketiga Ustaz nih, tetap di topik amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Nanti sesinya tetap seperti biasanya, kita kasih waktu sampai 12.35. Hah? Jangan 35 aja, karena teman-teman banyak yang tanya ya. Saya yakin hari terakhir banyak yang tanya supaya lebih puas dan lebih lebih leluasa Ustaz untuk menjawabnya. Nonton mawon yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan kembali pembahasan seputar amal-amal saleh yang utama yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan sekarang kita menginjak pada amal saleh yang kedua, yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah dan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan salah satu sebab Allah memuliakan bulan ini karena Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan mulia karena salah satunya adalah Allah turunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan ini. Ya, tepatnya Allah turunkan Al-Qur'an itu pada saat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadri, di dalam malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar.
tersebut khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, oleh karena itu ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka amal saleh yang sangat utama, yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di dalamnya adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita pelajari isi dan kandungan Al-Quran. Ini adalah amal saleh yang utama di dalam bulan suci Ramadan. Ya, bahkan Nabi SAW setiap bulan Ramadan selalu bertemu dengan Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu datang kepada Rasulullah dengan berwujud seperti wujud manusia. Dan Nabi menyatakan bahwa wujudnya Jibril alaihissalam ini sering berwujud dengan wujud seperti sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini seorang pemuda tampan yang karena ketampanannya inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Dihya Al-Kalbi ini untuk menjadi utusan duta beliau menyampaikan surat kepada Raja Heraklius, yaitu Raja Romawi Timur, yang mana orang-orang Romawi mereka adalah orang-orang kulit putih dan mereka memiliki peradaban yang maju pada saat itu. Mereka sangat senang sekali dengan hal-hal yang bersifat keindahan, penampilan yang menarik itu sangat suka mereka. Nah, sehingga Nabi SAW ketika memilih Dihya Al-Kalbi ini karena alasannya selain fisik beliau yang indah, beliau seorang yang tampan juga menarik, enak dilihat gitu. Apa istilahnya sekarang itu? Good looking. Anda pilih mana, good looking apa good reckoning? Good reckoning dulu baru good looking nantinya, kan gitu ya. Kalau good looking dulu nggak ada reckoningnya, repot. Jadi begitu. Nah, ini yang terjadi di masa Rasulullah pada saat bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu sering didatangi oleh Jibril. Apa yang dilakukan Rasulullah dan Jibril pada saat itu, yaitu Rasulullah dan Jibril mudarosah. Jadi saling membacakan Al-Quran di antara mereka. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran dari hafalan beliau, kemudian Jibril memperbaiki hafalan Nabi SAW atau menyemak hafalan Nabi. Oleh karena itu Quran ini benar-benar sangat terjaga sejak masa dikala Allah firmankan kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi, sampai seterusnya. Itu Allah terus menjaga Al-Quran ini dan menjaga kemurniannya. Oleh karena itu kalau ada orang yang berusaha untuk mengubah satu ayat saja atau bahkan kurang dari satu ayat diubah di dalam Al-Quran ini, maka pasti akan ketahuan nantinya. Pasti akan ketahuan. Ini menunjukkan bagaimana Allah telah merealisasikan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dzikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Oleh karena itu tidak boleh kita meragukan Al-Quran dan originalitasnya. Berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu Allah tidak memberikan jaminan apapun kepada kitab tersebut. Sehingga kita dapati di masa kita sekarang ini kitab-kitab dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sudah tidak murni lagi seperti yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran ini ada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan. Apa barokah itu, apa artinya, Pak? Kita sering mendengar barokah atau berkah, itu artinya apa kira-kira? Barokah memberikan nilai tambah. Barokah berlipat-lipat. Berarti kalau duit diberkahi berarti duitnya iso akeh. Kalau umurnya dibarokahi sama Allah berarti apa, Pak? Umurnya dawa gitu. Barokah itu yang bertambah itu kebaikannya. Mungkin kalau secara nominal, kalau duit dibarokahi sama Allah, mungkin secara nominal tetap sama, misalnya 100.000. Tapi nilai kebaikan 100.000 itu bisa
banyak fungsi kebaikannya atau banyak menghasilkan kebaikannya. Nah itu namanya barokah. Dari 100.000 itu bisa mencukupi kebutuhannya, bisa ya bersedekah dengan sebagian dari 100.000 tadi. Kemudian dari 100.000 itu bisa mendatangkan manfaat yang lain-lain. Nah itu namanya barokah. Nilainya kelihatannya sama, tapi kebaikannya lebih banyak diperoleh. Itu namanya barokah. Makanya ada orang itu kadang cerita gitu ya, saya ini duitnya banyak tapi kok kayak ngalir kayak air begitu, nggak ono sing nyantol belas. Maksudnya ini berarti hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau barokah itu meskipun nilainya sama atau nilainya kecil, tapi kebaikannya sangat banyak, menghasilkan kebaikan yang banyak dari harta tersebut. Itu kalau harta yang dibarokahi. Kalau umur yang dibarokahi berarti umurnya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Meskipun umurnya mungkin pendek, seperti dulu di masa para ulama kita itu ada para ulama itu yang umurnya pendek, Pak. Seperti Imam Nawawi. Kita sering dengar ya, Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin. Itu beliau umurnya hanya sekitar 40-an tahun. 43 atau 45 gitu sudah meninggal beliau. Ya. Namun kalau kita memperhatikan usia pendeknya beliau ini, ternyata Allah memberikan barokah yang luar biasa. Ya, sampai kemudian beliau memiliki amal jariah yang insya Allah taala pahalanya terus mengalir. Kitab-kitab beliau itu banyak diterima oleh semua kalangan manusia. Ya. Contoh misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini, Pak, mulai sejak anak TK sampai perguruan tinggi, ya, itu dipelajari kitab Riyadhus Shalihin, dipelajari, ya. Jadi dipakai terus. Ini kalau nggak menunjukkan ya keberkahan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Imam Nawawi, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Nah harapan kita itu kita memiliki nilai barokah seperti ini, terutama umur kita ini. Ada istilahnya itu umur kedua. Umur kedua, bukan puber kedua ya, tapi umur kedua. Maksudnya apa umur kedua itu? Yaitu orang itu meskipun dia telah meninggal dunia, tapi dia seakan-akan seperti masih hidup di tengah-tengah kita. Dari apanya? Dari kebaikan-kebaikan yang sudah dia tinggalkan. Manfaat-manfaat yang sudah dia tinggalkan itu masih berjalan meskipun yang memberikan manfaat orang tersebut sudah meninggal. Contoh misalnya amal jariah berupa masjid misalnya. Kalau ada orang memiliki kelebihan harta, misalnya dia bikin masjid, membangun masjid karena Allah SWT. Nah, dikala orang itu membangun masjid, dikala orangnya sudah meninggal, tapi masjidnya tetap masih ada dan terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk beribadah di dalamnya. Itu meskipun orang ini sudah meninggal dunia, amalnya ini pahalanya terus mengalir, ya, seperti dia hidup dan beramal di kehidupan dunia. Kan pada hakikatnya kita hidup di dunia ini tujuannya untuk apa? Kan untuk beramal, untuk cari pahala yang sebanyak-banyaknya agar kita nanti setelah meninggal dunia tinggal mengambil hasil kebaikan yang sudah kita tanamkan di dunia ini. Nah, manakala kita sudah meninggal kok terus amal pahala kita ini terus mengalir. Nah, ini luar biasa. Ini sama dengan kita punya kehidupan yang kedua di dunia ini, meskipun secara roh dan jasad sudah tiada lagi di dunia. Nah, di bulan Ramadan ini ya, kemuliaan di bulan Ramadan ini, maka kita manfaatkan untuk meraup barokahnya Al-Quran. Ya, kita berusaha untuk mengambil keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim. Ada seorang syekh yang beliau itu sering mengadakan daurah itu seperti belajar ilmu agama tapi dengan waktu yang singkat, hanya beberapa hari menyelesaikan satu atau beberapa kitab. Itu beliau adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau salah seorang ulama yang tinggal di kota Riyadh di Saudi Arabia, yang beliau sering mengadakan program daurah di Masjid Nabawi. Daurahnya sering disebut dengan Muhimmatul Ilmi. Jadi beliau itu menjelaskan tentang cara kita meraih keberkahan Al-Quran itu dengan 7 cara. Dalam salah satu muhadarahnya beliau menyampaikan
ada 7 cara seseorang itu untuk bisa mendapat barokah dari Al-Quranul Karim. Yang pertama kata beliau adalah barokatu qiraatihi. Jadi barokah Al-Quran itu bisa diperoleh dengan cara membacanya. Nah, ini termasuk amal soleh yang sangat ditekankan di bulan suci Ramadan. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ya, Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain itu dia mendapatkan pahala berdasarkan niat dia membaca. Tapi kalau orang membaca Al-Quran, ketika dia membacanya saja, itu secara nilai pahalanya itu ditulis per huruf dari bacaan Al-Quran yang dia baca. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan satu hasanah, satu pahala. Dan satu pahala ini nanti akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Sehingga satu huruf mendapat 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu dapat 30 pahala. Bayangkan kalau kita misalnya bisa membaca lebih banyak daripada itu. Ya, sekali-sekali kita ini Pak, untuk memotivasi diri, cobalah kita ini ngitung satu halaman itu huruf Qur'annya ada berapa. Ya, sekali-sekali untuk apa? Memotivasi diri. Misal kita dapat, oh hitungannya sekian, atau mungkin cari di internet lah ya, satu halaman Quran itu berapa huruf kan gitu. Misal kita mendapati nilai jumlahnya sekian gitu ya, jumlah bilangannya sekian, ya itu kalikan 10. Nah kalau Anda bisa baca satu halaman, berarti Anda sudah dapat segitu. Untuk memotivasi, ulama dulu itu Pak, ada Pak yang untuk memotivasi seperti ini, itu sampai berusaha untuk menghitung jumlah nafasnya. Bayangkan kita ini mau ngitung jumlah nafas itu gimana caranya? Itu bisa secara manual ya. Kalau kita sekarang kan mungkin ada alat gitu ya, untuk bisa menghitung hal-hal yang sulit untuk dihitung. Itu dia menghitung jumlah nafas itu dengan manual gitu. Sehari semalam itu dia mengatakan ada 20.000 kali manusia itu bernafas. Dia mengatakan ya, Allah itu memberikan satu kenikmatan yang dari satu sisi kenikmatan itu ternyata menghasilkan 20.000 kenikmatan. Yaitu dia mengatakan, aku pernah menghitung sisi nikmat Allah berupa nafas ini dalam sehari semalam, dan aku mendapatinya 20.000 kali aku bernafas. Ini dari sisi nafas saja Pak, belum dari sisi yang lain. Kenikmatan Allah yang luar biasa ya, banyaknya sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena saking banyak. Jadi sesekali gitu ya, sesekali kita supaya tahu, oh ternyata pahala yang saya dapatkan itu kalau saya membaca satu halaman dari Quranul Karim, berarti saya dapat pahala sekian. Agar supaya termotivasi kita untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi selain pahala yang banyak, ada juga kebaikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, sebagai barokah atau kebaikan yang banyak dari Al-Qur'anul Karim ini, yaitu dengan seseorang membacanya dengan baik, maka akan menghasilkan ketentraman di dalam jiwanya. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati manusia akan menjadi tenang. Ketenangan hati itu adalah sumber kebahagiaan. Orang itu kalau misalnya Pak ya, dikasih ujian berat tapi hatinya tenang dan tentram, kira-kira bagaimana? Ringan bagi dia ujian itu. Tapi kalau orang itu diberikan kesenangan, kenikmatan yang luas tapi hatinya gelisah, kira-kira bagaimana? Tidak akan pernah bahagia dia dengan kenikmatan yang banyak. Oleh karena itu kalau kita ya mau kembali kepada ajaran agama, alhamdulillah Islam ini datang dengan memberikan sumber ketenangan yang banyak.
orang itu cari refreshing atau menghilangkan gundah gulana dengan banyak maksiat. Ini justru keliru. Karena maksiat itu mungkin dikala orang itu melakukan kemaksiatan, dikala itu dia melupakan sejenak permasalahan hidupnya. Tapi setelah kemaksiatan dan kenikmatannya sudah berlalu, maka yang timbul adalah semakin susah, semakin sumpah hati orang itu. Karena masalahnya nggak hilang, solusi nggak datang. Beda dengan seseorang jika dia diberikan ujian, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan membaca Al-Quran, dengan perenungan, penghayatan dan seterusnya. Maka di situ dia akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu. Dia akan mendapatkan solusinya dalam dikala dia mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran itu muncul ketentraman hatinya. Nah, sehingga yang demikian ini menunjukkan betapa mulianya Al-Quranul Karim dan betapa banyaknya keberkahan yang ada di dalamnya bagi orang yang mau membacanya. Termasuk juga di antara barokahnya Al-Quran adalah Al-Quran nanti akan datang kepada orang yang senantiasa membacanya pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat baginya. Sebagaimana Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat, pembelaan kepada orang yang senantiasa membacanya. Dan termasuk di saat-saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, kita berpuasa sekaligus kita membaca Quran, maka kedua amal kebaikan ini nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat. Seperti yang disabdakan Nabi, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fihi. Jadi wahai Tuhanku, aku telah mencegah manusia ini, hamba ini, dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka terimalah pembelaanku untuknya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran nanti datang dengan mengatakan, mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Aku telah mencegah orang ini, wahai Tuhanku, dari tidur di malam harinya, karena di malam hari dia membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaatku atau terimalah syafaatku untuknya. Maka kemudian Nabi mengatakan fayusyafa'an, maka kedua amal yang disebutkan tadi, yaitu puasa dan membaca Al-Quran, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat keduanya. Dalam hadis ini juga mengandung pelajaran bahwa keutamaan membaca Al-Quran itu adalah di malam hari. Meskipun bukan berarti di siang hari itu nggak ada keutamaannya, tetap ada, tapi yang paling utama adalah di malam hari. Kemudian yang kedua adalah dengan barokatul istimai. Jadi barokah Al-Quran itu bisa diperoleh dengan cara mendengarnya dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan biasa, tapi istima' itu adalah mendengarkan dengan seksama, menghadirkan konsentrasi dan penghayatan pada saat mendengarkannya. Itu makna dari kata istima'. Jadi barakatul istima'ihi, keberkahan Al-Quran akan diperoleh dengan cara mendengarkannya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika Al-Quran itu dibacakan kepada kita, kita dengarkan dan kita hadirkan penghayatan hati. Syukur-syukur kalau kita tahu artinya, ini lebih bagus gitu. Akan bisa masuk bacaan Quran itu ke dalam relung-relung hati. Disitulah kita mungkin nanti akan bisa merenungkan siksaan neraka yang Allah kabarkan dalam Quran yang kita dengarkan, sehingga muncul rasa takut di dalam hati ini, sehingga keluar kebaikan ketaatan yang didorong oleh rasa takut tersebut untuk menyelamatkan diri dari siksanya. Atau ketika dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, tepat pada saat dia mendengarkan Al-Quran itu pada saat Allah berfirman tentang kaitannya dengan surga dan berbagai macam kenikmatannya, sehingga di situ akan muncul pengharapannya. Jadi kalau kita ini mendengarkan Quran disertai dengan penghayatan,
insya Allah ya, keberkahan yang Allah Ta'ala berikan itu sangat besar, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan ya, Al-Quran kepadamu, fastami'u lahu, dengarkanlah dengan sebaik-baiknya, wa ansitu, dan diamlah. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk mendengar dengan baik dan diam. Kenapa di sini diperintahkan diam? Karena dengan kita diam, pendengaran kita ini akan lebih baik dalam menangkap apa yang Allah Ta'ala firmankan ketika dibacakan kepada kita. Dan diam di sini maknanya bisa mencakup aktivitas yang lain. Maksudnya diam tidak hanya diam dari berbicara, tapi juga apa? Tidak melakukan kegiatan aktivitas yang menyibukkan hati itu untuk tidak bisa mendengarkan Al-Quran ini dengan penghayatan yang penuh, konsentrasi yang penuh ya, sehingga tidak bisa mendapatkan kebaikannya. La'allakum turhamun, agar kalian termasuk dari golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala orang itu mendengarkan Quran dengan baik, dia dikala mendengarkan Quran itu dengan kehadiran hati yang penuh, maka pada saat itu Allah akan memberikan rahmatnya. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu ampunan untuk dosa-dosa di masa yang telah berlalu, dan pertolongan Allah kepada seorang hamba untuk bisa menjalankan ketaatan di masa yang akan datang. Itu rahmat. Oleh karena itu kalau orang itu sering ya, mendengarkan Quran dengan sebaik-baiknya, membacanya, merenunginya, itu nanti akan mempengaruhi kondisi jiwanya, mempengaruhi semua perilaku dan akhlak, sehingga ya dia terdorong atau dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan di dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya adalah barakatu ilmi, keberkahan ilmunya. Jadi barokah, kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Al-Qur'an itu adalah barokah ilmu. Ya, kita tahu bahwa Al-Qur'an itu kan kitab petunjuk, Pak. Dia kitab petunjuk, kitab yang dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, sehingga kalau kita membaca Al-Qur'an itu jangan hanya berhenti pada membaca secara lafziyah, tapi paling tidak kita berusaha untuk mempelajari isi kandungannya, pelajari tafsirnya. Alhamdulillah sekarang itu mudah sekali kita ini belajar tafsir Quran melalui berbagai macam aplikasi atau website di internet. Itu mudah kita untuk bisa belajar tafsir Al-Quran. Ya minimal kita belajar tafsir yang singkat-singkat dulu. Kalau di internet itu kami pernah mendapati ada sebuah website itu yang yang menunjukkan ayat sekaligus tafsir singkatnya, tafsir ringkasnya. Saya lupa kalau tidak salah tafsir web atau apa gitu judul ininya, atau alamat situs tafsirweb.com atau apa gitu, saya lupa. Jadi itu nanti kalau misal kita ingin tahu tafsirnya suratul Fatihah secara singkat, nah kita ketik di situ nanti surat Al-Fatihah, nanti keluar, terus kemudian keluar juga tafsir singkatnya. Jadi sekarang ini banyak kemudahan-kemudahan. Bahkan saya mendapati ada tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan itu sudah jadi aplikasi dan gratis di-download. Jadi saran saya itu jangan punya istilahnya aplikasi atau hal yang semacam ini di HP Anda supaya ada manfaatnya. Tapi ya jangan kemudian di-download terus orang tahu dibuka, orang tahu dibocor. Ini juga ngepek itu kan gitu Pak. Maksudnya adalah tetap untuk dibaca dan dipelajari. Termasuk juga alhamdulillah sekarang ini banyak di media internet itu kajian-kajian tentang tafsir itu di-upload gitu ya. Ini sangat membantu kita untuk memahami kandungan Al-Qur'anul Karim. Nah, berkenaan dengan ilmu Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman. Allah memulai surat Ar-Rahman dengan firman-Nya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah berfirman, ya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu nama Allah yang maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah.
Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Nah, ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa dirinya adalah Ar-Rahman, Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, maka setelah itu Allah menyebutkan tentang salah satu dari kasih sayang Allah yang luas ini adalah Allah itu 'allamal Qur'an. Allah itu telah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Berarti Al-Quran ini adalah tanda kasih sayang dari Allah SWT kepada kita. Nah, tinggal kita mau atau tidak untuk menerima kasih sayangnya Allah itu. Mau tidak kita dikasihi oleh Allah dengan kita mempelajari Al-Quran, ataukah kita tidak mau dikasihi oleh Allah sehingga kita menjauhkan diri dari Al-Quran. Karena kalau orang itu berpaling dari Quran, Allah itu mengatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, salah satu maknanya dzikri di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kehidupannya itu tidak menyenangkan di dunia ini. Tidak menyenangkan. Ya kalaupun dia bahagia, ya bahagianya sifatnya semu. Tidak menghadirkan ketentraman jiwa yang sejati sebenarnya. Jadi akan hidup dengan kesempitan. Wa nahsyuru yaumal qiyamati 'ama, nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan kedua matanya buta. Dalam kondisi matahari didekatkan di atas kepala, kemudian dalam keadaan yang demikian itu karena panasnya terik matahari yang didekatkan di atas kepala ini, kemudian banyak manusia itu tergenang oleh air keringatnya sendiri. Ini sesuai dengan kondisi amal perbuatan manusia masing-masing ketika di dunia. Nah, di kala itu dalam kondisi sulit seperti itu, apalagi digambarkan Nabi SAW, nanti itu orang dibangkitkan pada hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam, bentuk keadaan orang pada saat itu dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan itu dalam keadaan tubuhnya kecil-kecil seperti semut. Ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia itu dalam keadaan sombong. Ada juga yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Ada juga yang kepalanya ini tidak ada dagingnya, jadi seperti tengkorak hidup begitu. Ada juga yang badannya miring, Pak. Miring badan. Tahu Pak kenapa miring badan? Laki-laki datang dibangkitkan oleh Allah, badannya miring. Karena punya istri lebih dari satu tapi nggak bisa adil. Itu miring badannya. Jadi begitu macam-macam ya manusia itu dibangkitkan pada saat. Jadi hati-hati ya, punya niat untuk mendua, mentiga, menempat. Harus niatnya lurus. Disuruh aja nggak berani. Saya nunggu disuruh saya malah. Nah, di kala itu ada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ini, Allah jadikan kedua matanya buta. Kan berat sekali Pak, dalam kondisi sudah seberat itu matanya buta. Wal'iyadzubillah. Sampai mereka mengatakan, qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka mengatakan, kenapa ya Allah kami ini kau bangkitkan dalam keadaan buta kedua mata kami, sedangkan kami dulu di dunia dalam keadaan bisa melihat. Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian itulah disebabkan karena telah datang ayat-ayat kami kepadamu, namun kamu melupakannya. Maksudnya melupakan di sini tidak memperdulikannya. Fakadzalika al-yauma tunsa, sebagaimana kau telah melupakan ayat-ayat kami, maka kamu pun saat ini pun dilupakan. Diberikan hidup yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yaumul qiyamah. Nah, jadi kalau orang itu belajar Al-Qur'an yang merupakan Al-Qur'an ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah yang sangat banyak. Ya, bahkan juga Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang telah kami turunkan dia kepada Muhammad SAW, mubarakun, yang dipenuhi dengan kebaikan yang sangat banyak.
liyadabbaru ayatihi, untuk supaya manusia itu mentadaburi ayat-ayatnya, mempelajari dan memahami isi dan kandungannya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya bisa mengambil pelajaran orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi Allah itu menyatakan orang cerdas itu adalah orang yang dekat dengan Quran, orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber ilmunya. Nah, ini adalah berkaitan dengan keberkahan Al-Quran. Dan salah seorang sahabat Nabi pernah mengatakan, wajib bagi kalian itu untuk memperhatikan dan belajar Al-Quran ini. Kenapa? Karena fa'inna fihi ilmul awwalina wal akhirin. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada ilmunya generasi orang yang terdahulu sampai generasi orang yang terakhir. Kenapa? Karena kitab yang Allah turunkan kepada manusia terakhir hanya Al-Quran saja. Sehingga itu menjadi kitab yang penyempurna atas semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada manusia. Nah, ini sudah berapa menit ini tadi Pak kita ngaji? Sekitar 40 menit ya. Sudah cukup ya. Sisanya kita gunakan tanya jawab. Masih ada 4 cara lagi kita bisa mengambil barokah dari Al-Quran. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi diterangkan oleh Ustaz bahwa salah satu amal yang dimaksud Ramadan adalah berinteraksi dengan Al-Quran, dan ada 7 cara untuk meraih keberkahannya. Satunya membaca, kemudian mendengarkan dan memahami ilmunya. Nah, berkaitan dengan membacanya Ustaz, itu adab-adabnya seperti apa Ustaz? Apakah bisa ini kita belum wudu kemudian di bis gitu kita diam, kita membacanya langsung, atau dalam keadaan berhadas, seperti apa adab-adabnya Ustaz? Iya. Kalau untuk membaca untuk membaca Al-Quran ini para ulama tidak memberikan persyaratan apapun kecuali selama dia tidak dalam kondisi berhadas besar. Kalau dalam kondisi berhadas besar maka dia dilarang membaca Al-Quran. Termasuk juga bagi wanita haid menurut mayoritas para ulama. Namun ada juga yang menurut sebagian kecil para ulama menyatakan boleh untuk wanita haid itu untuk membaca Al-Quran, terutama bagi mereka para wanita yang memiliki hafalan Al-Quran yang khawatir akan kehilangan hafalannya. Ya, maka diberikan keringanan bagi para wanita yang haid ini untuk membaca Al-Quran, membaca ini. Ada juga yang berkaitan dengan menyentuh mushaf, karena ada sebagian orang itu yang membaca mungkin tidak dari hafalannya gitu ya. Nah, untuk menyentuh mushaf ini mayoritas para ulama itu menyatakan bahwa wajib untuk bersuci terlebih dahulu. Ya, kalau berhadas besar maka dia wajib mandi, kalau berhadas kecil maka dia harus berwudu atau yang semacamnya. Menurut minoritas sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan untuk berwudu, ya, tidak dipersyaratkan untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mengenai adabnya kita membaca Al-Quran yang terbaik kita dalam keadaan suci, kemudian yang kedua kita menghadap kiblat, dan ketika kita membaca Al-Quran ini yang lebih utama adalah membaca Quran langsung melihat mushaf meskipun orang yang membacanya sudah menghafal Al-Quran. Itu lebih utama. Nah, lebih utama lagi membaca Al-Quran itu disertai dengan tadabbur tadi, disertai dengan kehadiran hati untuk berusaha memahami apa yang dibaca. Nah, tentunya kalau berkenaan dengan tadabbur ini, tentunya dia harus, kalau dia bisa bahasa Arab ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau saja dia tidak bisa berbahasa Arab maka dia harus mungkin belajar melalui terjemahan, ya, terjemah Al-Quran. Kemudian juga alangkah lebih baiknya dan sempurnanya untuk disertai dengan mempelajari tafsirnya. Alhamdulillah sekarang ini banyak Pak, tafsir Al-Quran itu diterjemahkan, mulai yang kecil ya, tafsir yang singkat sampai tafsir yang berjilid-jilid itu terjemahnya sudah ada.
Misalnya nanti Pak ya, kita nanti itu dibangkitkan sama Allah SWT, dihisab sama Allah. Kenapa kamu kok nggak mau belajar Quran? Iya ya Allah, saya nggak iso bahasa Arab, misal gitu ya. Kenapa kok nggak bisa bahasa Arab? Ya mungkin karena repot ini dan itu. Nah terus di masamu itu sudah banyak ya para guru, para ustadz itu menerjemahkan Al-Quran dalam bahasamu. Kenapa kamu kok nggak mau belajar pakai sarana-sarana yang sudah ada di masamu? Kira-kira kita jawabnya gimana? Ayo. Jadi sekarang itu dimudahkan oleh Allah SWT semua kebaikan dan keburukan gitu ya. Tinggal kita mau pilih jalan kebaikan atau jalan keburukan yang akan kita tempuh. Nah saya sarankan kalau Anda ingin belajar tafsir ya, itu ambil tafsir yang paling ringkas dan paling mudah serta memiliki faedah yang banyak. Contohnya ada tafsir itu, kalau yang menurut saya terbaik ya untuk tafsir ringkas itu ada tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama Saudi namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau punya kitab tafsir judulnya Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Kalau dalam bahasa Arab ada yang menerbitkannya 2 jilid, ada yang 1 jilid. Kalau saya punya 1 jilid, tulisannya kecil-kecil. Kalau terjemahannya saya pernah lihat itu judulnya Tafsir As-Sa'di. Anda bisa cari di ya, toko online ya. Di situ ketik saja Tafsir As-Sa'di itu nanti Anda akan temukan. Itu mudah sekali Pak. Anda beli itu nggak ribet-ribet. Nanti menurut Ibnu Abbas, menurut ini nggak ada. Tapi sama beliau sudah dipilih mana yang menurut beliau itu pendapat yang paling bagus, yang paling rojih, yang paling kuat, itu dituangkan di dalam tafsir tersebut. Dan itu sangat bagus untuk orang-orang yang memang bukan faknya untuk memperdalam secara mendetail ke dalam ilmu Al-Quran, tapi paling tidak bagi kita ada bekal gitu ya. Ada bekal. Itu ada berapa jilid Pak? Jangan lihat ya. 6 ya, 6 jilid. Karena diterjemahkan ya, jadi tulisannya agak besar-besar, jadinya banyak jilid. Nah itu jangan beli satu-satu aja, cari yang satu-satu gitu. Ini 700.000 satu jilid itu. 700.000 itu kecil kalau masuk mall. Tapi kalau untuk beli hal-hal yang untuk kebaikan dunia akhirat kita berat, mahal. HP 3 juta ya enteng. Hampir 3 juta enteng. Kalau pingin hemat lagi Pak, monggo jenengan buka di website aja. Ini ada, saya pernah lihat itu ada pilihannya di situ. Kalau tidak salah di apa ya, tafsir web kalau tidak salah Pak. Di aplikasi book aja 56.000. Wah, ini tafsir web misalnya, ini Al-Fatihah, kita klik di sini terus kita klik. Loh, ini macam-macam ini Pak. Tafsir web ini. Ini nggak bayar ya kan, cuman beli ini internet saja. Ada tafsir Al-Muyassar, ada tafsir Al-Mukhtasar, ada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ada Sumdatut Tafsir, ada tafsir Al-Wajiz, ada tafsir As-Sohir, macam-macam. Ini tafsir-tafsir yang ringkas, ini tafsir As-Sa'di lu ada di sini. Masya Allah sudah cukup. Aisyah Tafasir, ya Al-Misbahul Munir, macam-macam. Banyak. Kalau tafsir yang terkenal yang biasa dipakai di negeri kita ini ada tafsir Jalalain, itu juga sangat singkat. Cuman kalau tafsir Jalalain itu Pak, kalau jenengan nggak pernah belajar bahasa Arab itu agak berat. Karena sifatnya tafsir Jalalain itu adalah membahas dari sisi bahasa. Nanti ada kata badal, ini badal untuk kata ini mana, jenengan bingung ini maksudnya apa, gitu ya. Nah itu untuk supaya enggak yang membingungkan ini ya bisa cari yang tafsir-tafsir seperti ini. Ini tafsir web ada. Oh, Masya Allah ini 30 juz ya Pak. Mulai dari surat pertama sampai surat yang terakhir, Masya Allah, sampai 114 surat ada semuanya. Nah ini yang gratis. Yang gratis.
Nah, itu diantara cara kita, adab kita dalam membaca Quran. Termasuk juga melalui tadabbur nanti kita akan mendapati ayat-ayat misalnya berkaitan dengan azab gitu ya. Nah, dikala kita baca Al-Quran itu sampai pada ayat azab, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka misalnya. Ketika kita mendapati ada ayat-ayat yang berbicara tentang surga, kita berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Nah, begitu. Itu diantara adab-adab dan interaksi kita yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Kalau saran saya ya, kalau Anda itu di luar waktu Ramadan itu jarang-jarang baca Quran. Ketika di bulan Ramadan Allah berikan kesempatan Anda membaca Quran, itu jangan mengejar target khatam Quran, tapi kejarlah apa ya istilahnya itu penghayatannya terhadap Quran ini, supaya nanti kalau sudah merasakan kenikmatannya berinteraksi dengan Quran, itu nanti setelah berlalunya Ramadan itu kita akan terus terbimbing dengan apa? Suka membaca Al-Quran. Karena kalau kita sekedar ngejar bacaannya, nanti ketika kita di luar Ramadan, ya sudah selesai gitu. Khawatirnya begitu. Karena kita nggak mendapatkan bekas apa-apa dalam hati, hanya sekedar menargetkan selesai bacaan Quran saja. Tapi kalau ada nilai-nilai yang ilmunya di situ membekas dalam hati, nanti yang namanya seseorang itu apabila dia sungguh-sungguh berinteraksi dengan Quran, maka Allah akan memberikan kenikmatan di situ yang nantinya diharapkan kenikmatan itu akan terus dirasakannya, sehingga mendorong dia untuk terus berinteraksi dengan Quran meskipun Ramadan telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada hadis kalau nggak salah gitu, banyak orang membaca Al-Quran itu bukan pahala yang dapat, tapi malah Quran melaknatnya. Itu salah satu sebabnya apa aja yang menyebabkan orang yang membaca Al-Quran itu dilaknat sama Allah? Iya, ini pertanyaan bagus. Ada orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknatnya. Para ulama menerangkan maksud daripada orang membaca Al-Quran kemudian Al-Quran melaknatnya ini dikarenakan dia telah melakukan tindakan yang kontra dengan Al-Quran. Al-Quran melarang dia untuk melakukan ini dan itu, dia melakukannya. Padahal dia membaca Al-Quran. Al-Quran itu memerintahkan dia untuk melakukan ini dan itu, tapi dia justru meninggalkan perintah tersebut. Nah, itu yang dimaksud Al-Quran melaknatnya. Karena Al-Quran itu kata Nabi SAW, hujjatun laka wa hujjatun alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang menolong engkau nanti di hadapan Allah, atau menjadi hujjah yang akan menjerumuskan engkau ke dalam siksa neraka. Manakala seseorang itu menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, dia pelajari, dia amalkan, dia selalu baca, maka Al-Quran ini akan mengantarkan dia kepada jalan keselamatan. Tapi kalau seseorang itu menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya, nggak peduli, taruhlah dia membaca, tapi dia tidak memperdulikan perintah dan larangan di dalamnya, nah, maka ini akan menjadikan orang tersebut terjerumus ke dalam siksa neraka. Mungkin ada banyak Pak di tengah masyarakat awam itu muncul pemikiran begini, ini yang pernah kami dapati. Ketika kita baca Quran dan terjemahannya, itu kadang ada sebagian orang awam itu mengatakan, kamu jangan belajar terjemahan Al-Quran. Loh, kenapa? Iya, nanti kalau salah menafsirkan bahaya, sesat kamu. Ini tidak tepat. Tidak tepatnya begini, Al-Quran itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Allah telah memudahkan, sungguh kami kata Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran. Fahal min muddakir, maka siapakah di antara manusia yang bisa mengambil pelajaran darinya? Nah, Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai turjumanul Quran, ahli dalam menafsirkan Quran, beliau menerangkan bahwa Al-Quran ini itu ada bagian-bagian, dan ini bagian yang terbanyak adalah bagian yang bisa dipahami oleh manusia ketika dia membacanya. Artinya kalau dia ngerti artinya, itu sudah tahu maksud dan kandungan ayat tersebut. Contoh sajalah kita baca Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu Maha Esa.
Paham tidak kita dengan arti ini, Pak? Paham. Tidak sulit bagi kita untuk memahami. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang dipahami betul. Kalau orang itu membacanya secara langsung, dia paham kalau tahu terjemahan. Ya, dan penerjemah di negeri kita ini, Pak, terjemahan Depak ini orang-orang ahli semua yang menerjemahkan. Dan kemudian para ulama-ulama kita ini mereka berkumpul menerjemahkan Quran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita konsumsi, kan begitu, secara langsung. Dan alhamdulillah sekarang ada tafsir-tafsir para ulama yang diterjemahkan, mulai dari yang mendasar sampai yang expert yang paling berat sekalipun. Itu terjemahannya sudah ada. Nah, kita masih bisa terbimbing dengan itu. Nah, kalau kita ingin lebih mantap lagi, ya kita langsung belajar. Kita lagi langsung belajar sama seorang guru ahli Quran, ya, ahli tafsir untuk menafsirkan Al-Quran tersebut, ya, untuk mempelajarinya secara langsung dari guru yang mumpuni. Tapi kalau seandainya dikatakan seperti itu sehingga yang tersebar hanya sekedar membaca secara lafziyah, ini belum benar-benar ya, bisa mendapatkan manfaat dari Quran ini. Padahal Al-Quran sudah sangat-sangat Allah Ta'ala mudahkan. Jadi caranya gini, kita belajar, kita baca juga terjemahannya gitu ya. Syukur-syukur ada tafsir yang mendampingi kita dalam mempelajari Al-Quran ini. Terus kalau ada yang tidak dipahami, nah baru kita bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui tentang suatu perkara agama. Nah, jadi seperti itu. Agar supaya kita ya terus bisa berinteraksi dengan Quran dan bisa mengambil kemanfaatan dari Al-Quran. Ini yang wallahu a'lam yang bisa kami sampaikan mengenai. Kurang satu mungkin Pak. Monggo, satu lagi pertanyaan. Iya, tadi dibicarakan mengenai ada membacakan tadarus gitu ya, diwajibkan untuk mendengarkan mencermati gitu. Ya, gimana bacaannya dia kalau cepat sekali terus kita gak enak dengar, gimana buktinya itu? Iya, iya itu konsumsi pribadinya. Iya. Kan pakai speaker Ustaz. Iya, kalau yang seperti itu ya tidak mungkin kita bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Tahun lalu saya sering khatam itu 8 setahun 8 kali, terakhir 12, kemarin 6. Itu sering sepanjang hidup saya tuh ya dekat gitu. Apa yang saya minta selalu dikasih. Iya. Misalnya hujan, tolong Bapak sampaikan saya di rumah agar saya dapat sholat maju itu cepat saya dapat. Iya. Jadi misalnya saya berdoa apa aja ya kebaikan, karena sepanjang jalan sepanjang motor saya kadang hafal Quran, kadang apa yang saya minta selalu dikasihkan, kadang saya iman juga. Iya. Apa saya baca itu kadang saya nangis gitu. Ya, Masya Allah itu bagus itu. Iya. Jadi apa yang saya baca itu kadang rasanya ini nangis kalau lagi iman gitu kan. Iya. Karena memang saya apa yang saya baca itu saya pahami dulu apa sih. Betul. Ya seperti surat-surat yang Ustaz baca tadi itu masalah Quran tadi. Iya. Yang apa masalah kita baca Quran berzikir kepada Allah maka kita akan tenang. Surat-surat itu, terus surat perintah bahwa kita benci dan manusia untuk kepada beribadah kepada Allah. Iya. Baca surat itu karena rasanya langsung menangis. Iya, ini memang demikian. Iya. Al-Quran ini kan kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah," gitu kan. Wa tilkal amthalu lin-nasi. Ya. Jadi Allah mengatakan kalau seandainya kami menurunkan Al-Quran itu ke atas gunung, maka gunung itu dalam keadaan khusyuk, ya, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, akan hancur lebur karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa hati kita dengan gunung itu lebih keras hati kita kan gitu Pak ya. Wa tilkal amthalu lin-nasi ya la'allahum yatafakkarun. Itu merupakan permisalan yang Allah berikan kepada manusia agar manusia berpikir. Ya, kita pikirkan kalau Allah turunkan Quran kepada gunung bisa hancur lah. Kalau Quran ini masuk ke dalam hati kita kok kemudian tidak terpengaruh hati kita dengan Quran ini, ya, berarti ini menunjukkan hati kita ada apa-apanya kan begitu.
perlu diruqyah. Itu butuh diusir jinnya ini, setannya yang dalam hati. Jadi begitu. Memang ketika seseorang itu memiliki hati yang lembut, kemudian ya tersentuh dengan Al-Quran, itu mudah menangis. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Rasulullah sakit, yang kemudian pada akhirnya mengantarkan beliau wafat, sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya jangan bapak saya yang suruh jadi imam." Kenapa? Karena dia ini kalau baca Quran itu mesti nangis, gitu. Mesti nangis. Ya, cari yang lain lah, gitu. Tapi Rasulullah tetap bersikeras memilih Abu Bakar sebagai imam untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata para ulama diantaranya ya, karena Rasulullah ingin memberikan isyarat kepada umat bahwa setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, takhta kepemimpinan ya, negara dan agama ini adalah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya, namun di sini memang demikian ya. Ini seorang sahabat yang terbaik, yang imannya seluruh umat manusia selain Nabi dan Rasul itu kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang demikian. Dan kalau kita perhatikan Pak, antara kita membaca Quran dengan kita berpuasa, ini dua amal soleh yang sangat-sangat bagus untuk memberikan kebaikan untuk hati dan jiwa kita. Orang itu kalau dalam keadaan lapar, dalam keadaan perutnya kosong, terus baca Al-Quran, apalagi bisa mentadabburinya, itu lebih mudah tersentuh hatinya daripada dia dalam keadaan kenyang terus baca Quran. Lebih mudah ngantuk kalau begitu. Iya. Dan itu sudah saya rasakan, Pak. Bener, Pak. Saya merasakan berat kalau baca Quran di malam hari. Kalau sudah makan itu, masya Allah, tiba-tiba saja ketiduran. Iya. Terbuai dengan baca Quran. Iya. Dibandingkan dengan siang hari begini baca Quran sambil dalam keadaan lapar, itu masya Allah. Kalau memang tidak sempat baca, mungkin bisa memperdengarkan. Mendengarkan kalau lewat HP merotal gitu, bisa mendengarkan ya 1-2 surat yang pendek-pendek tapi tahu terjemahannya, tahu isi kandungannya, itu masya Allah sudah luar biasa. Hati kita sudah istilahnya enek case gitu, sudah tercas dengan Quran ya. Jadi kalau bacanya cepat ya memang tidak bisa, dan ini memang konsumsi pribadinya orang tersebut. Jadi kalau di Ramadan itu kan ada sebagian orang itu yang memang memiliki target ingin memperbanyak menghatamkan Quran, maka dengan membaca cepat dia bisa banyak menghatamkan Quran, tidak ada masalah selama tetap memberikan hak-hak pada tiap-tiap hurufnya, ayat Qurannya yang dia baca itu, kemudian tidak ada yang salah di dalam panjang dan pendek. Saya kira cukup ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi